semua orang mempunyai up and down kan, daripada segi Ah. financial dan segala macam kan. Jadi pernah ada satu point yang bahawa macam saya mau makan pun udah susah. Saya percaya macam bahawa walaupun kita sedekah sikit tu pun insya-Allah Allah pasti akan mudahkan. Tapi Aisar, di saat kamu sering membantu gitu, ada kalanya nggak Aisar nggak kepengen bantu? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sahur di butik Haji Igun, satu-satunya butik yang buka di waktu sahur. Wow. Saya sudah keliling di seluruh Indonesia. Memang rasanya para desainer dan pemilik butik itu memilih untuk tidur Ya. sebelum waktu sahur ya. Tapi karena kita memang punya target lebaran yang begitu tinggi, Amin. jadi insya Allah butik kita lah satu-satunya yang buka di waktu sahur. Wih. Oke, bisa? Jadi ini udah jaminan asistennya bakal dapat THR. Oh pasti, THR, cemilan, Ya iya kan? Allah. Itu ngapain sih sampai dibarisin begitu? Ini aku lagi ngitung ini buat puasa hari ketiga, ini Iya. puasa hari keempat, hari kelima. Pas untuk Enggak gitu. Coba lu barisin lagi. Oke. Oke. Nah, ini kayaknya buat seharian deh, Pak. Kan puasa, Kak. Bener. Jadi di tangan kita ini lihat dong ada apa? Ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Enak loh, Kak, ini. Pam, rasa macanya tuh berasa banget, bener nggak sih, Pam? Bener, Kak, emang ini enak banget keadilan matcha crunchy karamelnya. Ini cocok untuk jadi temen sahur ataupun buka puasa. Nih, kakak nggak mau kasih tahu nih ke butik teman-teman di rumah semuanya. Harus dong, jadi para customer di tangan kita ini ada namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Nah, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi yang sangat luar biasa. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang bikin rindu. Nah, selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini bisa jadi temen pas lagi nonton butik Haji Igun pas sahur. Atau juga kalau customer lagi ribet di jalan mau buka puasa, tapi belum sempat beli makanan, bisa pakai ini. Bener banget. Jadi buat kalian nih para customer yang pengen dapat teman sahur atau berbuka yang sat-sat anti ribet, Dilan Matcha Crunchy Caramel bisa banget jadi solusi buat kamu. Karena gampang banget dibawa kemana-mana dan nggak pakai repot. Jadi buat customer semua jangan lupa stok yang banyak di mobil, di motor, di tas, di rumah, di mana aja pokoknya. Jadi kalau pengen makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Apa kabar nih? Oh, baik. Baik-baik ke? Baik ke? Hari ini kita kehadiran satu bintang tamu yang sengaja aku datangkan jauh dari negeri jiran. Karena tayangan kita pun udah nyampe ke sana, Kak. Iya, lu pernah nggak ketemu calon bintang tamu kita sebelumnya? Lu Ya, menurut lo dia benar-benar tinggi atau biasa-biasa aja? tinggi dong. Oh ya? Ya. Langsung saja. Aisar Halil! Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, mewah banget butik aku ya Allah, di Pampang. Halo, Papa. Ya Allah, Jangan dicuci, Oh, iya Pam. bener. Jangan dicuci. Ya Allah. Lo masukin tangan lo ke ini, laminati. Iya, bener-bener. Laminati. Masya Ya Allah, Allah. Aisar, how are you? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. I was so happy and so much pleasure kerana udah menjemput saya. Iya dong. Tapi sebenarnya nggak ada yang jemput kan? Kamu datang sendiri. Kamu kan datang sendiri, Aisyah. Iya betul. Tapi sebelumnya kalau misalnya ini kan tahun ini kamu puasa di Jakarta. Betul. Biasanya kalau di Malaysia itu kamu ada tradisi puasa tuh ngapain aja biasa sama keluarga? Okey, jadi sebenarnya tahun ini adalah tahun yang kedua saya. Di udah Indonesia. kedua. Betul. Oke. Jadi saya tinggal di Indonesia udah 1 tahun. 1 tahun. Yeah, so jadi tahun lepas 2024 saya sahur, buka puasa semua di Jakarta, di Indonesia. Sendiri semua sahur. Ya, sama tim aja selama 1 bulan. Terus anak rantau. Tapi kalau suka kangen sama makanan mama nggak? Suka pasti. Apa kalau manggilnya apa? Mama, apa ibu, mama, mami? Mama panggil mama, ayah panggil baba. Baba. Baba, Mama. Karena dia orang, kamu ada Arab-Arabnya? Baba orang Jordan sama Palestina. Oh, Jordan sama Palestina. Masya Ya. Allah. Karena itu ganteng kan. Ganteng, tinggi banget. Aisyah tingginya berapa sih, Sar?
Apa? Tinggi kamu berapa sih? Tinggi 190. 190. 190 cm. Makanya customer Aisar ini dulu mengawali karirnya sebagai model. Betul. Berapa tahun Aisar jadi model? Selama 2 tahun. 2 tahun. Sebelum Covid lah, sebelum Covid. Terus? Jadi daripada model pergi ke sinetron, main filem, baru ke arah fokus 100% dekat content creator. Gitu. Jadi jadi model 2 tahun nggak ada duitnya. Makanya dia pindah jadi kalau pemain sinetron itu apa bahasa Malaysianya? Drama. Apa istilahnya kalau aktor tuh pelakon. Pelakon. Pelakon bukan pelakor ya. Bukan pelakor, tapi kamu tahu pelakor juga. Hah? Pelakor tahu juga. Pelakor tahu. Tapi Aisar kalau misalnya jadi pelakon itu biasanya aktingnya sebagai apa? Okey, Antagonis kah biasanya atau betul banyak bawa karakter antagonis. Oh, marah-marah. Tak tahu kenapa, kena Ya, apa? padahal- Enggak, tapi jujur ya, aku pikir Aisar galak loh. Ternyata. Coba kalau kamu lagi diam, lagi nggak senyum, lagi serius, lagi muka serius. Lagi serius? Iya. Tuh kan mukanya dia sebenarnya ada jutek-juteknya dikit loh. Iya, Tahu nggak jutek? Jutek Jutek apa? tuh kayak mukanya itu strong gitu. Strong. Tapi karena dia itu kan humble, Happy go lucky. Ya, ketawa ya, terus, ya. have fun terus gitu. Jadi kalau macam biasanya kalau aku diam orang pelik. Pelik. Orang pelik, kenapa dia diam dia marah ke? Iya. Ya, itu. Jadi tadi tuh si Pampam tuh sempat bisikin aku. Pampam? Iya namanya Pampam. Dia sempat bisikin aku. Siapa, siapa? Dia bilang gini, Kak Igun nanti bilangin Aisar dong aku mau umroh. Tanya dulu, tanya. Udah follow belum? Udah follow. Tanya dulu, cek lah. Iya. Enggak, lo ngomong Aisar gitu. Aisar, aku mau umroh. Udah follow belum? Kalau belum follow nggak bisa, udah follow. Udah follow belum lo? Harusnya sih udah sih. Cek dulu mana ambil handphone lo. Cas. Ayo Pampang. Bentar. Nama aslinya Sentot. Oh. Sentuh tahu ah? Senang. Coy. Udah belum dia mah nggak bisa umur sama lo Cek Aisar. lo. Belum. Ya Allah, sombong Ya kali Allah Pampang. sombong banget. bukan Aku sombong. aja follow ya Aisar. Mana cek lo. Kela. Udah, tuh. Udah. Udah. Mana kasih lihat buktiin. Tuh. Ya udah nggak usah di fallback. Ya, salam lo. Tak kenal ya Pampam. Ya Allah. Serius mau tanya, Pampam udah pernah pergi umrah belum? Ya, Udah pernah lah. baru berangkat. Oh, baru Ya kalau udah pernah ya udah lah ya. Ya udah lah. Kita kasih yang belum ya. Betul. Kangen-kangennya? Iya. Oh, kangennya? Iya. Itu pergi sendiri aja? Aisar, Oke. ini kan kita tuh kan kalau aku ya khususnya di Indonesia ini mendadak tahu-tahu kehadiran sosok kamu di Indonesia. Ya. Tahu-tahu kamu datang ke Indonesia, mungkin aku bisa bilangnya tuh kamu kayak as an influencer. And now for me you become the most popular influencer bisa bilang of the year. Wow. Awalnya gimana sih bisa jadi influencer? Oke, jadi aku di dalam bidang content creator ni dari 2016. Ya. Oke, so aku dulu main untuk bola sepak untuk provinsi. Oke. Oh ya. Suatu sekolah main bola sepak untuk provinsi. Oke. Oke, so sejak dari situ pun udah mulai konten-konten juga. Okey, so lepas daripada itu masuk dalam bidang modeling dan sebagainya lah, dah ke arah filem dan sebagainya. Dari situ udah mulai konten-konten juga. Okey. So, start daripada yang benaran full 100% on content creator ni bermula dari COVID. Oke. Pas COVID tuh. Okey. Terus nothing to do. So, don't know nothing what to do. Waktu itu tak ada YouTube lagi. Ya. Jadi baru bermulai macam, okey, ini adalah masanya untuk aku bikin YouTube. Okey. So, start daripada YouTube, biasalah macam mula-mula kita bukan terus boom. Ya. Langsung So, boom, ya. ada juga konten-konten yang Yang biasa, konten-konten yang konten-konten yang Nggak naik. ada yang bagus, ada yang Ya. nggak bagus. Itu biasalah. Maksudnya perjalanan seorang content creator kan. Jadi ada bikin social experiment juga, ada bikin prank dan sebagainya. Macam biasanya kalau viral di Malaysia tu udah biasalah. Ya. So, macam ada at the one point, ada satu masa tu yang aku lihat yang betul-betul yang aku rasa aku ada satu viral yang my last viral lah dekat Malaysia yang aku rasa macam aku rasa ini adalah kali terakhir aku buat konten-konten seperti ini. Oke. Okay, so adalah at one point tu yang aku viral yang macam aku rasa macam
aku rasa that's it lah. Okay. Cukup lah Enough, dari ya. sini. Ya. Aku rasa, so selepas daripada konten yang viral betul-betul, Ya. aku keluar tablik. Tablik itu apa? Ini tablik keluar 3 hari, 40 hari tahu? Apa itu? Oh, enggak tahu ya? Enggak. Okey, so macam dulu sifat Rasulullah, Oke. dia keluar tablik. Oke. Tablik tu maksudnya menyampaikan. Oke. Okey, Okey. so dulu Rasulullah dulu setiap hari dia takkan pernah miss ataupun lepas untuk pergi daripada gang ke gang untuk menyampaikan Syiar. kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. So daripada itu terjadilah sampai sekarang tidak pernah berhenti tablik satu dunia. Oke. So maksudnya bila kita keluar jalan Allah ni, Allah akan balaskan dengan 100,000 kali ganda. Masya Allah. So macam biasanya kalau ada dua benda yang Allah akan balaskan 100,000 setahu saya ya. Jadi dua aja. Yang pertama adalah bila kita di Mekah. Kita sedekahkan RM1,000 bersamaan dengan 100,000. Oke. Tapi bersama juga bila kita keluar ke jalan Allah, 1,000 dibalas dengan 100,000. Ya. Jadi selama 3 hari itu yang saya keluar, sewaktu yang saya viral tu, memang habis saya punya endorse sudah enggak ada. Ya. Saya punya Berhenti. esoknya ada syuting sinetron kena buang, kena apa black campaign ya? Ya, oke. Kurang lebih kayak gitu Ada aja cobaannya. Ada cobaan. Allah bagi uji benar-benaran. Hilang ratusan juta dalam satu hari kan. Kiranya habis semua kan, uang-uang sebagainya. So, bila saya betul-betul saya keluar ke jalan Allah ni, selama 3 hari saya keluar ni memang betul-betul belajar gimana sifat Rasulullah lah. Jadi pagi-pagi bangun, ada taklim. Tahu kan? So ada taklim. So setiap petang kita akan keluar namanya gas. Gash. Oke. So gash tu adalah macam tadi yang saya bilang, pergi gang ke gang untuk sampaikan kalimah la ilaha illallah. Oke. So daripada situ kita akan ajak mereka lah macam, maksudnya mereka bukan agama Islam, ada yang agama Islam, ada yang bukan agama Islam. Jadi jumpalah, kalau macam di Malaysia kan ada Cina, Ya. ada India. Kiranya kalau Malaysia 3 kaum. Kalau Malaysia ada Melayu, Cina, India. India, ya. So 3 ni adalah negara Malaysia lah, satu kaum lah. Ya. So ada 3 kaum kan. Ya. So bila kita pergi tu, bila kita sampaikan, biasalah ada orang yang nerima, ada orang yang tak nerima, ada yang kena ludah macam tu. Oh, ada juga gitu? Kena ludah, kena baling. Dulu kan Rasulullah bila sampaikan agama ni kan dibaling tai, dibuat apa. So macam itulah kita akan rasa bila kita keluar tabligh. Di Indonesia juga ada. Ya. So bila kita keluar dekat jalan Allah ni, bila kita keluar waktu sore ni, so kita akan ajak mereka lah macam kalau kamu free boleh datang malam-malam kan, datang markas lah. Ya. Datang markas. Jadi macam sedar enggak sedar yang ada daripada apa yang kita bicara, ada orang yang masuk Islam. Karena tabligh itu tadi. Ada yang masuk Islam. Oke. Ya, sebab satu orang yang kita Islamkan bersamaan dengan pahala 40 orang mati syahid. Jadi macam dulu kalau bila zaman Nabi dulu buat satu dibalas satu. Tetapi zaman sekarang Rasulullah dah bagi tahu bahawa yang paling senang untuk masuk syurga adalah umat akhir zaman. Oke. Tetapi senang untuk masuk syurga dan senang juga untuk masuk neraka. Karena cobaannya juga selalu Karena ada. cobaannya akan lebih besar akhir zaman. Kita boleh lihat sekarang kan. Ya. Fitnah sana sini segala macam. Betul. Jadi kan aku lihat itu kan kalau di konten-konten kamu itu kan kamu senang berbagi, Betul. menghampiri orang sakit, kamu yang menghampiri orang yang memang perlu. Bantuan, Bukan maksudnya bukan kamu suruh orang panggil orang ini ke sini, tapi kamu berusaha untuk datang langsung. Betul. Jadi itu memang konsep dari maksudnya bisa dibilang itu salah satu kamu juga berdakwah juga di jalan Allah, Betul. berbagi kebaikan. Sebenarnya tujuannya itu adalah itu. Okey, jadi macam kita semua macam kakak sebagai content creator juga kan. Maksudnya setiap orang dia ada style konten yang berbeza-beza kan. Ya. Maksudnya pastilah sumber rezeki kita juga daripada segi online. Betul tak? Ya. Mau tak mau harus terima itulah. So macam bagi saya, macam dulu saya buat konten yang macam Ya. Jadi bila sampai ada one point selepas saya keluar daripada 3 hari itu, sebab saya keluar, saya fikir macam, ya Allah, kalau macam satu hari nanti, kalau aku udah nggak ada di dunia ini, apakah konten-konten aku ni boleh bermanfaat untuk orang? Bertanggungjawabnya Tanggungjawab. Contoh macam saya kan, punya follower yang jutaan, berpuluh juta. Bayangkan kalau satu hari nanti kalau kita udah meninggal dunia, tiba-tiba kita
dengan konten-konten kita yang sebegitu. Ya. Paham lah. Tapi kamu itu kan seperti memberi sesuatu, ini yang aku pelajari ya. Yes. Kamu itu memberi sesuatu itu seperti tidak berpikir terlebih dahulu. Betul. Kalau kamu sudah rasa dia memang layak untuk dibantu, apapun kamu lakukan untuk bantu orang itu. Betul. Pernah nggak seorang Aisar sampai sebenarnya kondisi keuangan benar-benar unstable, but you need to help people? Masya Allah. Pernah? Pernah. Jadi kamu lebih memilih bantu orang, Pernah banyak hidupmu kali. susah. Banyak kali pernah. Ada cerita yang bisa di-share nggak? Boleh. Jadi macam saya selama ni kan biasalah macam semua orang mempunyai up and down kan daripada segi financial dan segala macam kan. Jadi pernah ada satu point yang bahawa macam saya mau makan pun udah susah. Ya. Saya macam orang boleh lihat di Indonesia ni Aisyah ni senang aja kan, sultan. Ya. Tapi perjalanan tu is not easy lah. Saya pernah macam sampai satu tahap tu saya cuma makan nasi sama ikan bilis Di mana itu? di Malaysia Sama keluarga? sendiri. Oh, jadi Aisar tuh memang sudah keluar dari keluarga? Saya keluar rumah pada umur saya 20 tahun. Waktu saya mulai YouTube saya mulai keluar rumah. Kerana ayah saya ni orang yang betul-betul Fanatik. keras. Ah. Dulu macam ayah saya ni macam jujur ayah saya ni alhamdulillah orang yang senang. Ya. Macam ayah saya rasanya udah lebih 30 tahun memang di Malaysia bikin masjid. Ya. So ayah saya seorang arkitek. Ya. So mostly kebanyakan ni masjid-masjid di Malaysia ayah saya yang buat. Masya-Allah. Interior design. Okey. Orang khatib sebagainya kan. Ya. So saya memang dari kecil memang kerja sama ayah lah. Habis sekolah harus kerja sama ayah. Teman dia buat masjid. Ni baiki ni repair lampu semua saya bisa. Okey. Makanya dia tinggi, suka bener-benerin lampu. Ayah 2 meter. Ya, oh ya. Ayah 2 meter Ayah lebih 2 lagi. meter. So macam dari situlah macam ada sampai one point tu rasa macam hidup aku dah macam susah betul, tapi saya percaya macam bahawa walaupun kita sedekah sikit tu pun insya-Allah Allah pasti akan mudahkan. Masya-Allah. Ya. Jadi karena kan mungkin apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu apa yang terjadi juga sama Aisar kan. Nah, terus aku pengen tahu nih, seingat kamu, pertama kali followers Indonesia notice seorang Aisar dari Malaysia itu turning point-nya pas apa? Dari boxing lah. Oh. Itu yang benar-benar Indonesia Yang awal-awal Macam itu. Sebelum aku yang betul-betul viral di Indonesia ni, memang sebelum tu pun aku ada beberapa kali juga datang di Indonesia. Karena karyawan aku semua dari Indonesia. Jadi semua karyawan aku sekarang ada orang Aceh, ada orang Medan, ada orang Bandung. Tapi dulu sewaktu di Malaysia, aku kan udah bisnes juga di Malaysia, ada jualan parfum dan sebagainya juga. So selama 2-3 tahun mereka ni semua, mereka semua yang rantau, anak-anak rantau semua. Jadi yang mereka semua anak-anak rantau, jadi mereka dengan aku bikin permit segala macam kan. Aku yang bayarin permit segala macam. So selepas 2-3 tahun mereka sama aku, tiba-tiba aku pindah di Indonesia, jadi aku bawa semua berangkat dah. Ikut mereka semua. Jadi awal turning point-nya itu pas kamu boxing. Boxing itu yang benar-benaran lah. Plus ada gosip yang best banget pada waktu itu. I remember now, I remember. I forget. Gosipnya apa? Jangan ditanya, udah lewat ya Aisar ya. Lupa. Betul. Tapi sebenarnya lebih enak mana? Lebih enak bekerja di Malaysia atau di Indonesia? Okey, jujur kalau daripada segi kerjaan lebih enak di Indonesia lah. Oh ya. Tapi kalau daripada segi ketenangan di Malaysia. Maksudnya ketenangan tuh gimana? Maksudnya Malaysia lebih tenang negara. Karena mungkin lebih kecil. Betul, sebab Malaysia kan 35 juta aja. Sini 300 juta. So of course lah daripada segi followers itu akan berbeza. Daripada segi apa sekalipun akan berbeza lah. Daripada segi online akan berbeza. Tapi kan konten-kontennya dia kan berbagi. Orang Malaysia pada protes nggak? Aisar kok berbaginya di Indonesia? Nggak berbagi di Jadi sebelum aku di Indonesia ni memang aku udah berbagi apa yang aku buat sekarang ini memang udah bertahun-tahun udah. Jadi macam sebelum aku datang di Indonesia pun follower TikTok aku pun udah 10 juta. Yang benar-benaran lah. So memang aku daripada dulu memang keliling provinsi di Malaysia, memang berbagi setiap provinsi lah. Apa yang aku buat spesies, apa yang aku buat di Indonesia sekarang, aku udah bertahun-tahun di Malaysia dulu. Tapi kan kadang kan kalau berbagi itu kan gak semua orang nangkepnya kan selalu positif. Iya betul. Pernah nggak sih nerima kayak
penolakan kayak gitu yang nggak enak. Penolakan macam mana? Berbagi. Dari segi siapa? Netizen kah, apa gitu. Pernah yang waktu itu reaksi. kamu di Bali, ingat nggak? Yang Oh, habis banjir ya? Betul. Kamu mau bantu masyarakat Bali tapi Diusir. diusir. Betul. How do you feel that time? Okey, jujur lah macam Down ada? aku nggak tahu lah, mungkin setiap orang ada yang orang yang membuat konten-konten yang jenis charity atau berbagi ni mungkin daripada segi kamera aja. Tapi macam apa yang aku buat, insya-Allah apa yang aku buat ni daripada dulu ni aku buat apa yang aku buat sekarang ini Udah dari bertahun-tahun. hati. Dari hati. Aku buat dari hati. So macam kalau nggak ada kamera pun apa yang aku buat ni memang aku dah sehari-harian juga. Ya. Kan? So macam bila sewaktu yang terjadi di Bali tu terasa lah. Memang terasa sebab aku dah berhari-hari di sana kan. Kita beli-beli kasur, kita beli segala macam. Memang aku daripada dulu nggak ada lah macam orang donatur atau apa. Memang semua daripada Oh, jadi kamu nggak punya Sumber sponsor di belakang atau Betul. orang yang invest kasih ke Aisar tuh nggak ada? nggak punya. Semua kamu cari sendiri? Semua cara daripada hasil rezeki aku bagi sendiri. Kadang-kadang mungkin ada kawan-kawan sikit yang memang niat dia mau sedekah, enggak apa-apa. Memang ada juga, tapi memang saya enggak berharap daripada orang lah. Oke. Memang semua dari sendiri. Oke. Tapi kamu kepikiran nggak? Ya. Ini kan selama ini kamu hanya bikin konten. Ya. Kepikiran nggak kamu punya foundation, Aisar Khalid Foundation? Jadi maksudnya apa yang kamu buat itu benar-benar resmi, kayak government know what you do, you build something, bla bla. Itu benda yang menarik tapi belum sampai ke sana lah. Adalah fikir macam satu hari ni apa yang saya plan adalah yang pertama sekali saya nak buka saya punya umrah sendirilah. Umrah travel sendiri sebab saya sering hantar orang ke umrah kan. So saya nak buat satu umrah sendiri di Indonesia ya. Oh, udah buat? Tak ada plan lah. Ada plan. Belum Ada lagi. plannya. Itu yang paling utama yang saya nak buat sekarang lah. Foundation tu saya enggak fikir lagi. Ya, Belum ya. fikir ke Mungkin sana. karena enggak tahu jalannya kot. Hmm. Mungkin kalau Kak Ivan boleh bantu saya pun okey. Oh, insya Allah, karena aku punya Punya foundation kan? Ya, aku juga punya foundation. Jadi di situ aku punya rumah tahfiz. Alhamdulillah ada 150 anak. Masya Allah. Terus di sebelahnya rumah tahfiz kita bikin masjid juga. Insya Allah sekarang udah 80%. Dan di bulan Ramadan ini alhamdulillah masjidnya sudah bisa dipakai untuk sholat taraweh. Jadi udah bisa dipergunakan. Walaupun belum jadi 100%, tapi masjid Udah layak itu pakai. sudah layak untuk bisa dipakai. Alhamdulillah. Namanya Masjid Zuratul Quran. Masjid Insya Zuratul Allah. Quran. Ya. Kenapa namakan dia Masjid Zuratul? Karena jadi sebenarnya punya yayasan ini accidentally. Oke. Jadi aku tuh dulu di yayasan itu tetangga sama rumahku. Jadi kalau aku ada rezeki aku kasih bagi Kasih dia. tetangga. Nah, tapi on that time happen mereka tuh diusir sama yang punya rumah. Jadi nggak bisa perpanjang kontrak. Allah. Jadi kita cari tempat, akhirnya ada yang kasih tanah wakaf, akhirnya kita bangun asrama. Sekarang semuanya udah jadi, alhamdulillah. Bangun tu sendiri atau bersama-sama? Sendiri. Oh, sendiri semua? Sendiri, insya Allah. Berapa habis? Banyak? Kemarin bangun nggak berasa ya, mungkin bangunnya sekitar 2 miliar lah. 2 miliar. Gitu. Tapi oke gitu, karena kan aku juga ada brand fashion, jadi keuntungan dari brand juga kita support lagi, kita sumbangkan. Jadi ya terus Berputar ya? Terus berputar, alhamdulillah. What we get, we giving to people. That's true. Tapi Sar, di saat kamu sering membantu gitu, ada kalanya nggak Aisar nggak kepengen bantu? Aduh, ada kalanya nggak pengen kebantu. Karena like for this example ya, everybody setiap lihat Aisar, pasti Aisar. Duit. Ya, Ya. Aisar. Tapi ada kalanya when you're feeling it doesn't say yes, ada dong. Pasti ada. Tapi kalau misalnya kamu feeling sama orang itu ke ujung dunia pun kamu Bantuin. umbar. Seperti Betul. kemarin kamu mendadak ke Bandung. Betul. Karena kamu punya feeling, oh I need to help him. Betul. Pernah ada momen yang Saya- aku nggak bisa bantu gitu? Betul, bukan nggak bisa bantu Saya nggak suka kalau orang yang meminta-minta. Iya. Kalau apa yang kita niat dari hati, insya-Allah benda itu terjadilah. Tapi kalau orang jenis yang berminta-minta, menekan-nekan, saya nggak suka. Saya rasa pun kamu merasakan, akan merasakan. Kita semakin diminta, semakin akhirnya males untuk ngelakuin Ya. itu. Dan kita bisa lihat yang mana yang benar-benar perlu, yang mana kayak acting ya. Betul. Semacam saya kan, macam ini pengalaman saya di Indonesia ya. Macam adalah beberapa tempat yang saya pernah pergi yang biasa kan orang viral kan
ramai orang bantu, ramai orang Ya, pergi kan. ya. So ada satu viral ni, aku nggak bisa bagi tahu di mana lah. Ada satu viral ni. Contohnya macam, okey, niat aku untuk bagi dia, niat aku untuk bagi dia apa ya, Charity sumbangan. duit ataupun apa. Tapi jenis dia kan tahu dia lagi panas ni kan. Dia kan lagi Viral. viral sebagai macam. So dia pula yang minta kita, Bang Aisar, aku mau iPhone, aku mau motor gak usah. Aku mau iPhone, aku mau ni faham tak? Jenis Ya, yang ya, dia pula minta kita. Kesannya rezeki dari langit ya. Aku dari niat aku ikhlas, jadi nggak ikhlas, sumpah. Oh. Iya benar. Tapi karena aku udah buat konten yang pertama, yang aku mau pergi, aku macam, nggak apa-apa lah. Karena aku udah buat konten begini, nanti orang bilang apa pula kalau aku nggak pergi, faham nggak? Ya. So macam, yang aku bagi itu macam berat aja hatiku, faham nggak? Ya. So, paham nggak? Ya. Ya itu yang aku bilang. Jadi kayak rasa itu tuh kan yang namanya kita manusia kan. Ada rasa yang memang kita benar-benar truly empathy, tapi ada rasa yang kita kok kayaknya nggak ini sesuai, ya gitu ya. Nggak sesuai, betul. Ada kan pasti Ada, gitu-gitu, pernah ada, kan. pasti pernah gitu. ada. Nah, orang nih sekarang ngelihat Aisar karena Aisar ini bisa dibilang sukses dengan jalur instan as a influencer. Yes, Sekarang di Indonesia ini kan case-nya kita susah banget cari kerja. betul. Iya kan, susah kali nyari kerja ya kan. Nah tapi Aisar punya kesempatan yang besar untuk bisa sesukses kamu. Iya. Ada nggak mungkin amalan yang kamu lakukan? Apa sih? Apakah sholatnya kamu tambahin? Oh. Apakah kamu punya zikir tertentu? Doa-doa Apakah tertentu. kamu punya sholat sunnah yang kamu lakuin sehingga Allah insya Allah bisa menjabah doa-doa kamu? Kan ini sekarang bulan baik. Iya. Insya Allah mungkin ada amalan-amalan yang Aisar sering lakuin dan kita nggak pernah tahu ya. Benar. Dan siapa tahu bisa kita coba. Boleh kan kita Boleh. bisa sukses seperti Aisar? Boleh dong. Dan ini mungkin Soalnya kan kita hari-hari kita jualan kue-kue ini loh Aisar. Kita jualan kue. kadang laku, kadang enggak gitu. Ada nggak amalan-amalan yang Aisar lakuin? Amalan-amalan yang saya lakuin. Ya. Saya rasa macam kalau nak katakan special tu tidak, cuma konsisten tu ada. Ya. Oh. So macam saya insya-Allah lah saya tidak akan lepas dengan dua benda iaitu setiap pagi insya-Allah saya akan baca surah Al-Waqiah. Oke. Al-Waqiah. Dan sebelum tidur saya akan Surat Al-Waqiah itu ada berapa ayat? 90 ya? Allah lupa saya. Agak sedikit panjang. Iya, oke. Al-Waqiah dan sebelum tidur aku baca surah Al-Mulk lah. Al-Mulk. Dua ini yang saya sering terapkan. Oke. Tapi apa yang saya rasa yang saya boleh sukses seperti ini, enggak terlalu sukses, cuma alhamdulillah apa yang saya ada setakat ini. Ya. Sebenarnya yang saya percaya sebenarnya daripada doa ibu saya. Masya Allah, doa ibu emang udah doa paling di atas tembus langit ya. Betul, sebab ibu saya ni dia orang yang air. Maksudnya macam dia jenis yang sangat lembut, sangat soft. Setiap hari tahajud tidak tinggal. Masya Allah. Solat memang tak pernah tinggal. Memang hatinya sangat-sangat bersih lah. Ya. Tak pernah macam iri hati sama orang. Tak pernah rasa macam mau marah. Ibu saya tak pernah lah marah saya. Kalau misalnya kalau macam saya ada buat silap atau apa, dia tegur dengan baik lah. So saya percaya apa yang saya ada sekarang ni adalah sebenarnya daripada doa ibu saya. So you call your mom every day? Sering lah. Kalau tak call pun akan... Apa kalau lagi minta doa aja, minta telepon ibu? Walaupun aku tidak WhatsApp ibu aku, tapi ibuku akan WhatsApp aku setiap hari. Setiap hari ibuku akan WA macam, ya Allah, mama sentiasa doakan kamu kan. Sebab lagi-lagi sekarang aku di Indonesia. Biasalah ada orang hujat, ada orang segala macam kan. So sebagai seorang ibu, dia pasti akan merasakan itu. Berarti mama liatin terus tuh berita-berita. Mama ada lihat juga. Pasti ada lihat kan, ada orang keluar. Kadang-kadang ada orang share dan segala macam. So mama bukan yang jenis main social media atau apa. Cuma dia mau anaknya ada di sampingnya aja udah cukup. Kan Aisar 4 bersaudara kan? Yeah. Masih ada 2 adik kecil-kecil. Yeah. Terus ada yang 2 sepantaran kamu, seumur. Okey. Itu siapa? Itu abang atau kakak adik? Okey, saya mempunyai 2 orang ibu. Oh, 2 ibu. Oke. Yeah. So saya mempunyai 2 orang ibu. Ibu saya ibu yang pertama Oke. dan tidak cerai.
Oke. So, saya punya 2 orang ibu. Dan ibu kedua ini udah meninggal. Ya, namanya saya panggil dia Kak Ayu. Kak Ayu, Oh, oke. Kak Ayu, dia Dia meninggal pada COVID. Oke. Kak Ayu meninggal pada COVID bulan Ramadan. Oke. Bulan Ramadan dia meninggal karena kanser usus. Oke. Stage 3 selama 2 tahun. Dan sewaktu 2 tahun itu ibu saya jaga. Masya Allah. Dan kamu kan Kak Ayu itu punya anak kecil-kecil. Punya anak kecil 2 Dua. orang namanya Alis dan Asra. So, sekarang ibu saya yang jaga. Wow, berarti luas banget hati ibu kamu ya. Oh, nggak tahu. Ayat-ayat Aku cinta ya. Desir pasir di padang. Iya kan? Sebagai istri tua, hadir istri muda. Iya. Istri muda sakit, dirawat sama ibu. Waduh. Sekarang ibu anaknya. Coba lihat siapa yang bisa sekuat itu. Susah mau cari seorang kuat seperti ibu saya, sumpah susah. Jadi kamu kalau sekarang mau cari istri, kamu harus cari yang ada karakter ibu kamu. Betul. Karena kamu akan ada ini enggak? Oh, ikan Udah betul tapi Ya kan aku nggak keucap. Kamu tahu kan? Tapi tahu. ngerti kan? Kita nggak tahu. Ada orang dibilang dia setia, tiba-tiba kawin duluan belakang. Oh iya. Kita soal jodoh tuh kita tak tahu apa jalan hidup kita kan. Ya. InsyaAllah lah mungkin kita ada selagi niat kita cuba untuk setia, kita setia lah. Tapi kita tak tahu Allah punya aturan. Ya, Betul tak? betul. Betul, setuju. Betul. Kamu udah kawin? Belum. Belum kawin. Belum. Sekarang umur berapa? Aku umur 40. 40. Memang enggak mau nikah. Mau nikah nggak? Ditanya Mau sama nikah. Aisar. Belum kepikiran. Belum kepikiran mau nikah Ya. lah. Yuk dah. Belum. Aku udah nikah. Kamu udah pernah nikah? Udah nikah sama orang Dubai. Betul. Emang Aisar sekarang usianya berapa sih? Tebak lo. Coba chat GPT ya, berapa sih umurnya? Oke, coba lihat, Aisar? Coba ya. Tebakannya siapa yang paling mendekati ya? Coba ambil HP aku. Oke, kalau Bener aku jawab tadi. Berapa? 25. 25. Salah. Oh, betul lah kot. Kalau aku bilang kayaknya Aisar nih 27. 27, 26. 26, 27. Ih, beda dikit. Aisar bintangnya apa sih? Bintang tu apa? Sign. Leo. Leo. Oh, aku Capricorn. Kita Leo, Capricorn oke loh. Oh, kamu apa Leo? Leo, Agustus. Oh, 6 Agustus. Ih, beda 6 sebulan Agustus. sama aku Juli. Juli, sama kita? Iya. Kok sama beda? Iya. Tapi ibu. Apalagi? Tadi katanya minta handphone. Oh, handphonenya Aisar. Nanti aku mau coba telepon ibuku, mau? Mau. Mau. Coba telepon ibu. Coba. Masih bangun? Berarti aku manggilnya apa? Ah? Aku manggil Mama. Mama. Oh, Mama. Oke, kita lihat ya sama ada mama kenal tak? Lagi, Ya, Mama tahu nggak sama aku? Enggak tahu, enggak pasti. Mama lagi Coba ya. bikin sahur kali. Iya, dikit-dikit telepon angkat. Alis, mama ada. Mama mandi. Mama mandi. Mama. Coba dulu. Coba lagi mama. Ni adik saya. Hai. Alis masuk TV tau. Alis dekat dalam TV ni. Abang Aisyah tengah syuting TV ni, ha. Cepat. Mama kenal tak? Kenal. Ivan Gunawan. Wah. Dah juga. Kenal. Mama sekarang dalam rancangan sahur. Mama, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat-sehat, Mama. Halo, Ma. Ya Allah. Ntar kirimin Mama baju dong. Kirimin baju ke Malaysia. Baju apa? Baju buat lebaran. Iya, boleh. Mama lagi rindu nggak sama Aisar? Mesti dah rindu. Rindu. Aisar kapan terakhir telepon Mama? Masya Allah. Mana dia sendiri? Mama kapan Aisar terakhir telepon Mama? Sebelum dia pergi Jakarta baru ini. Ya Allah, Aisar, bener-bener lo ya. Baru aja lah. Kapan? Ya Allah, Aisar. WA tu sering. Oh, teleponnya enggak. Coba dulu. Mama, tadi Aisyah selalu bilang
Aisar berada di tempat sekarang, berjaya di tempat sekarang adalah kerana doa Mama. Apakah doa yang Mama selalu lakukan untuk Aisar, seorang Aisar? Tiap-tiap hari lah Mama doa untuk anak-anak. Khususnya anak-anak sendirilah. Kan? Mama doakan apa, Ma? Cuba Mama share dekat mereka orang di luar sana. Doa apa? Agar dimudahkan urusan. Urang rezeki. Okey, cuba Kesihatan yang baik. Mama share satu doa yang special. Bagi je, Ma. Dalam bahasa Al-Quran ada tak? Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Innaka as-sami'ul alim. Maknanya berilah zuriatku yang taat solat. Bila dia taat, dia jaga solat, insya-Allah dunianya akan jadi baik, dunia dan akhirat. Masya Allah. Terima kasih Mama. Mama sehat-sehat. Mama kalau bulan puasa, bulan Ramadan, Mama paling suka di rumah masak apa buat keluarga? Apa-apa aja, simple-simple aja. Apa Mama paling jago bikin apa? Nasi Arab. Wih, nasi Arab. Nasi mandi. Nasi Arab apa, Ma? Nasi Arab. Kapsa. Kapsa. Apa-apa aja. Ah. Simple-simple aja. Okey, kamu datang Malaysia nanti, aku bawa kamu datang ke rumah ibuku rasa nasi Arab, mau? Mau. Boleh, Mama? Oke, Ma. Ma sehat-sehat ya, Ma. Salam buat Papa semuanya, insya Allah semua sehat ya, Ma. Ya. Doain Aisar di Jakarta. Ya, sama-sama. Selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum, Mama. Nice to know you. Nice to know you too, Mom. Love you. Bye-bye. Hai, Mama. Love you. Bye-bye. Bye-bye. Salam. Udah lama lu nggak nelpon mak lu ya? Hah? Lu udah lama nggak nelpon, kebangetan deh Aisar. Ya Allah. Tapi aku sering cek. Tapi terkadang orang tua tuh rasa chat sama telepon pun beda rasa, Aisar. Beda rasa. Kadang Ya nelfon kan? cuma tanya kabar aja udah happy banget. Betul. Aisar, Ya. aku tuh kan walaupun aku di follow kamu baru-baru ini ya, aku tuh pernah cek, kok kamu sempat kayak almost 3 months, kamu nggak main social media. Ya, betul. Itu Aisar kemana? Itu saya tinggal di Malaysia waktu itu selama 2 bulan lebih. 2 bulan. That was my first time, pertama kali saya yang tidak aktif di social media begitu lama. Oh, sakit atau gimana? Bukan sakit. Aduh, saya kehilangan uang. Ditipu orang? Nak kata ditipu orang itu, dia sebenarnya yang saya hilang tu sebenarnya di Indonesia lah. Oke. Kerana ada sedikit saya punya, Partner? nak dikatakan partner, orang kuat saya jugalah, kiranya partner juga yang sebenarnya salah daripada segi sistem lah. Oke. Ya, kerana apa yang saya belajar sekarang, walau gimana apa pun yang kita buat bisnes atau apa, kita harus tahu sedalam-dalamnya. Ya, nggak bisa trust gitu aja tuh somebody. Tak boleh trust kepada orang 100%. Okey. So macam saya kan sebelum ni kan, saya kan buat marketing aja. Ya. Jadi bila kita tak fokus dalam bidang management, itu pun satu benda yang bahaya Ya, juga. karena kan you always pindah-pindah. Ya, betul. Terus tak macam cek detail. Yes. Jadi itu Aisar tahu kehilangan itu setelah pas kamu lagi banyak waktu kamu cek atau sewaktu saya berada di Mekah. Allah bukain. Yang kamu terakhir umroh sama tim. Sama tim saya. Terus kamu bisa tahunya gimana? Tahunya kerana macam kenapa seharusnya profit saya segini, tapi kenapa profit saya enggak sampai sebegitu. Ya. Jadi saya macam kaget lah kerana saya sudah tahu untung saya sepanjang bulan Ramadan seharusnya segini. Ya. Tapi kenapa boleh tiba-tiba boleh loss? Ya. Faham tak? Ya. So daripada situlah saya macam tak bisa ni kayak gini ni. Ya. So macam bila saya baru mau mulai mendalami, baru saya nampak ada juga yang enggak tulus lah. Oke. So macam Down. sangat down, dan apa yang saya boleh bilang dan antara mistake yang saya pernah buat adalah tidak ada kontrak.
Jadi semua gas aja gitu. Tidak Percayaan ada keras. hitam dan putih. Nah, sekarang semuanya diperbaiki. Jadi sekarang nih saya perbaiki semuanya. Saya buka kantor sendiri. Jadi saya manajemen pun tim saya sendiri. Jadi sekarang alhamdulillah lebih solid lah. Oke, pelajaran apa yang Aisar dapat dari kisah kemarin? Pelajaran apa yang Ya. saya dapat belajar? Karena maksudnya gini, uang, sehat, semua kan Allah sudah atur. Ya, Iya kan? ya, Tapi Allah juga bisa atur bahwa dalam hidup kita ada kehilangan. betul. Kehilangan keluarga, kehilangan harta. Betul. Iya kan? Betul. Apa pelajaran apa yang Aisar dapat dari kehilangan itu setelah Aisar 2 bulan, oke, you keep quiet and then it's time to me to go back. Ya. Apa yang menguatkan Aisar? Apa yang menguatkan saya Apa yang menguatkan saya adalah kerana saya mempunyai ramai karyawan. Ya. You need to work. Sebab saya orang kerja dengan saya sekarang saya rasa 20-30 orang itu ada. Ada. Itu yang full time ya. Tapi kalau part time ramai lah. Ya. So macam bila saya lihat balik macam tim-tim saya ni, karyawan-karyawan saya ni semua orang-orang yang susah. Ya. Keluarga mereka orang-orang yang susah semuanya. Jadi mereka berharap rezeki itu kerja dengan saya lah. Dengan saya alhamdulillah boleh bantu family mereka, bantu keluarga, dan ada alhamdulillah semua tim saya kebanyakannya semua sudah pergi umrah juga. Ya. Dan saya hadiahkan ibu ayah mereka sebagainya pergi ke umrah juga. So macam bila saya kehilangan wang sebegitu, kalau saya fikir kalau saya hidup sendiri itu boleh hidup. Tetapi kalau mereka belum tentu mereka boleh hidup. Ya. Jadi saya sayang mereka as a family. Ya. Saya dengan tim-tim saya ni memang saya treat mereka sebagai family. Ya. Kalau mereka susah macam mana pun selagi saya mampu saya akan bantulah. Ya. So dari situlah maksudnya disebabkan orang sekeliling, orang yang terdekat yang bergantung rezeki kepada kita membuatkan saya kuat untuk kembali. Jadi ibadah juga semakin tambah lagi. Ibadah pun sebagai tambah. Iya. Dan bila kita mempunyai satu ujian yang sangat besar, baru kita tahu yang sebenarnya Allah saja yang bisa bantu kita. Ya, kamu merasa itu teguran nggak dari Allah? Mungkin kamu ada silap, Rasa. ada something wrong yang kamu, kadang kan kita manusia kita nggak pernah tahu ya. Yeah. Maksudnya sometimes dosa kecil aja kita gitu. Betul. Jadi kamu merasa ini teguran dari Allah, you say sorry to Allah, Allah. taubat, Betul. dan sekarang start your new day. Yes, betul. Sebab kehilangan wang kemarin bukan wang yang kecil juga kan. Ya. So bila kehilangan wang sebegitu rasa macam Allah boleh tarik rezeki kita bila-bila masa saja. Sama ada kita orang yang kaya sekaya-kaya dalam dunia pun kalau Allah dah bilang kun fayakun, Fayakun. satu hari kita boleh jatuh miskin. Ya. Itu yang saya belajar. Nothing is impossible. Kan tadi kan kamu bilang kamu tahu itu pas lagi umroh. Ya. Langsung kamu doanya di sana apa kalau boleh tahu? Aku cakap, ya Allah, kalau dengan ujian ini membuatkan engkau mau dekatkan aku diri kepada engkau, aku terima. Ya. So aku doa sebegitulah, ya Allah, mungkin hari ini aku kehilangan wang sebanyak ini, mungkin engkau mau ganti dengan lebih besar lah, ya Allah. Amin. Harus percaya kamu. Harus percaya, harus yakin 100%. Insya Kalau kita tidak yakin pada hidup Semangat kita, kita Aisar. tak tahu. Amin, semangat Aisar, nggak boleh sedih ya. Allah Karena Akbar. sekarang kalau aku lihat wajahnya Aisar seperti Aisar udah punya uang lagi ya. Amin. Oke, Aisar aku mau dong diajarin bahasa Malaysia ya. Oke. Ada perbedaan antara bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia. Oke. Oke. Boleh. Kita mulai ya. Kalau ini di bahasa Indonesia namanya kulkas. Kulkas. Kalau bahasa Malaysia Cookies. Cookies. Salah. nggak serius. Okey, kalau kulkas Malaysia peti ais. Peti ais. Ini peti ais. Ni peti ais. Peti ais apa peti sejuk? Peti ais. Kalau peti sejuk apa? Kalau peti sejuk pun sama juga, tapi kalau bahasa sebenarnya peti ais. Peti ais. Oh. Peti ais ya. Peti ais. Coba bahasa Malaysia, ambilin minum di kulkas gimana? Contoh, aku pakai tim aku Ya. Mam, tolong bentar Mam ambil airku di peti ais tu, ambil bentar. Oh, dia ngerti, orang rumah ngerti. Bukan, kalau di sini aku udah ngomong Indonesia, kulkas lah. Oke, sabar. Siap? Ready? Oke. Nomor 2. Ini center. Malaysia, Ya Allah, jelek kali nama. apa? Ini apa? Memang center. Center. Iya. Okey. Oh, Malaysia apa? Malaysia lampu suluh.
Lampu sulung. Lampu suluh. Sulu apa sulung? Sulung suluh. Lampu suluh. Suluh. Torchlight. Suluh tu zoom. Oh, lampu zoom. Lampu suluh. Lampu suluh. Apa sini panggil apa? Center. Ya Allah, enggak pernah tahu aku, sumpah. Ini yang terakhir ya. Oh, ini baru seru nih. Celana dalam. Ya Allah, bentar ngecek dulu ya. Kalau orang di Malaysia apa? Kalau di Malaysia namanya spender. Oh, bagus. Spender. Itu bahasa Inggris lah. Kalau Malaysia panggilnya apa ya? Tradisionalnya. Spender. Ada nama belakang? Seluar dalam. Seluar dalam pun boleh. Oh. Seluar. Kalau seluar pakai celana kan sini kan? Ya. Kalau sini pakai celana kan? Ya. Kalau Malaysia panggil seluar. Kalau Seluar kasut? celana. Kalau kasut? Apa? Sepatu. Kasut apa sih kasut? Kalau sini sepatu kan? Ya. Kalau sana kasut. Oh, kasut. gitu. Aku rasa cocok kalau main komedi cocok juga kita nih. Iya, bisa dong main komedi. Oke, jujur macam sebelum nih tahun 2025, Ya. aku banyak juga dapat tawaran untuk main filem, Ya. main sinetron. Ya. Tapi aku gak ambil Ya. di Indonesia. Oke. Ya. Tapi aku rasa tahun 2026 nih aku mau main filem. Ya, bisa? aku punya Sinetron PH. kah bisa? Aku punya PH. Oh, PH atau PHP? Aku punya aku production punya house. production, aku bikin film, Oke. aku bikin podcast, Oke. perusahaan aku namanya Falcon. Wow. Iya, kamu mau main film? Serius? Nanti aku bilangin sama daddy aku. Ya main-main. Iya, nanti serius, nanti kapan main ke kantor ya? Besok aku ketemu daddy. Kau pegang kata-kata aku. Ah. Kalau Aisar Khalid main filem di Bumga. Indonesia, dia akan menjadi nomor 1 Indonesia. Wah, amin. 2026. Ya udah besok kasih tahu daddy gue ya. Oke, cerita apa mau main? Cerita hantu kah? Cinta kah? Lucu, komedi. Kamu maunya Komedi. apa? Kamu maunya apa? Tapi kalau macam orang udah kenal aku seperti lucu. Iya. Tapi kalau main Main serius drama. Oh. Emang coba lo drama sedih. Kita acting sedih. Kita acting sedih. Coba ceritanya gini. Aduh, Ceritanya gini. Dia cerita kalau dia sakit. Ya, kita bersahabatan, kita besti bertiga. Terus dia Oke. cerita dia sakit, kita sedih nangis. Ya. kita sedih nangis. Iya. Oke? Kita ya. Dia cerita. Gimana? Oke. Lu kenapa? Gua Mana ada lagi acting pakai kalau ya. ya. Cerita dong. Fokus dong. Di Indonesia ini banyak kali angin gue sumpah. Hari-hari Oke, sekarang lah terakhir ya. On action. Panggil apa? Mau panggil apa? Pam, dia kena sakit, kita sedih. Ya. Iya, Pam. Kayaknya kamu harus cari temen yang lain deh. Ya udah. Aku belum cerita kalau aku tuh Kamu kenapa? aku sakit, Kak. Alhamdulillah. Coy. Aisar, kita harus bawa ke dokter. Sar, aku apa? sakit. Kamu sakit apa? Aku sakit. Bisa aja emang Tante girang. Cek lu. Mau dikasih dapat buatan. Tak bisa emang itu main sedih mah. Tapi memang Aisar benar mau main film. Sumpah mau main film. Oke, Satu aku kali, atur, iya, aku satu atur. Kali, satu kali ya. Iya, satu kali. Aku atur kamu ketemu sama my daddy ya. Boleh, Next boleh. week Ya. Boleh, Benar boleh. nggak? Benar. Deal dulu. Dili dulu kita. Oke, duduk. Dulu kita. Oke. Oh, mak nggak sabar, mak Indonesia nggak sabar tuh. Iya. Kalian edit video yang paling bagus, ku bagi 1 juta nanti. Oke. Ya, kita mau siap-siap bermain film. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat sahur. Aisar, terima kasih sudah mampir Allahu Akbar. di butik Haji Igun. Alhamdulillah seneng banget, iya kan? Seneng banget rasanya Aisar Happy. bisa Ya ada di Allah. sini. Banyak Insya customer Allah. kita juga udah pada minta Aisar dong diundang, Aisar dong diundang. Allah. Seneng banget kita dapat bisa sharing-sharing yang ada di sini. Kita ada hampers ya. Masya Allah. Ya Allah. Jadi ini nanti buka puasa, sahur bisa di mobil. Kamu nggak akan lapar. Makasih bang ya. Ini tadi bisa nangis, nggak bisa. Mas tolong jangan acting ya. Saya lagi nggak mau berbagi ya. Rasanya aku yang berbagi. Ya. Ini saya kasih buat kamu ya sayang. Diterima ya. Sah ya. Foto dulu ya. Iya oke sah ya. Oke.
Ini apa nih? Aku rasa dulu ya. Ya kamu boleh, rasa dulu. boleh, makan Ya kamu rasa dulu. Harus Sambil Aisyah ngerasain, terima kasih sudah menyaksikan Butik Haji Igun sahur ini. Betul. Insya Allah kita ketemu lagi nanti esok sahur ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Oke, cheers. Kau jangan tak puasa ya, pecah muka kau. Puasa kau.